warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya adalah Sarah Nur Aina Rizka dari kelas 11 Saintek 2. Kali ini aku akan membahas 5 soal fisika tentang gerak parabola, hukum Newton, juga momentum impuls. I hope you guys enjoy dan maaf jika salah ya. Terima kasih. Soal yang pertama kita akan membahas gerak parabola. Diketahui dalam sebuah soal, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan 60 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai adalah, di dalam soal diketahui kecepatan awal atau VO sama dengan 60 meter per second. Dan sudut elevasi atau kita bisa tuliskan theta sama dengan 30 derajat. Sin dari 30 derajat itu adalah 1/2. Akan kita butuhkan nanti di dalam soal. Lalu ada gravitasi, yaitu 10. Ditanyanya adalah ketinggian maksimal, Hmax. Sama dengan berapa ya? Rumus dari Hmax bisa kita tuliskan sebagai VO kuadrat dikali sin kuadrat theta per 2 dikali gravitasi. Lalu kita bisa masukkan langsung ke rumusnya. VO-nya itu 60 kuadrat atau pangkat 2 dikalikan sin pangkat 2, yaitu setengah pangkat 2 per 2 dikali gravitasinya, yaitu 10. Sama dengan 60 pangkat 2 itu 3600 ya teman-teman, dikali 1/4 merupakan hasil dari setengah pangkat 2 per 20. 3600 bisa kita coret dengan 4, yaitu hasilnya adalah 900 per 20, atau dibagi 20 kita akan mendapatkan hasil 45 meter. Jadi Hmax atau tinggi maksimalnya sama dengan 45 meter. Lanjut ke soal gerak parabola yang kedua. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal, yaitu VO, sama dengan 20 meter per second, dengan sudut elevasi sama dengan 30 derajat. Gravitasinya 10. Ditanya jarak maksimum, berarti X max sama dengan berapa ya? Rumus dari X max kita bisa tuliskan, yaitu VO pangkat 2 dikalikan sin pangkat 2 theta per gravitasi. Kita bisa langsung memasukkan apa yang kita telah ketahui di soal ke rumus X max. VO-nya itu 20 pangkat 2 dikalikan sin dari 30 derajat, yaitu 1/2 atau setengah, jadi setengah pangkat 2 karena rumus, per gravitasinya adalah 10. Kita jumlahkan dulu ya teman-teman. 20 pangkat 2 yaitu 400 dikali 1/4 per 10.
400 dibagi 4 itu 100 per 10. 100 dibagi 10 hasilnya adalah 10. Maka X max-nya adalah 10 meter. Baik, kita masuk ke soal di nomor 3, yaitu soal tentang hukum Newton. Diketahui katrol dengan massa 1 atau M1 sama dengan 6 kg. Massa kedua sama dengan 4 kg. Dengan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanya T, tegangan talinya adalah berapa ya? Nah, untuk katrol kita perlu menggambar dulu nih teman-teman. Jadi anggaplah ini sebuah katrol dengan massa 1 lebih berat daripada massa kedua. Itulah mengapa M1 itu berada di bawah M2. Berarti dia punya weight tersendiri, oke? Nah, rumus yang akan kita gunakan itu adalah sigma F sama dengan M dikali A. Untuk mencari A, kita mempunyai rumus juga nih teman-teman, yaitu A sama dengan M1 dikurang M2, karena massa 1 lebih berat dari massa 2, jadi kita dikurang ya, massa yang lebih berat dikurang dengan massa yang lebih kecil, dikalikan gravitasi per M1 ditambah M2. Kita akan cari A-nya dulu ya teman-teman. Nah, M1-nya itu 6 dikurang 4 dikali 10 per 6 ditambah 4. 6 dikurang 4 itu 2 dikali 10 per 10, karena hasil dari 6 ditambah 4. 2 dikali 10 itu 20 per 10. Nah, di sini kita bisa perkecil ya teman-teman. Caranya mudah sekali. Tinggal kalian coret nolnya. Jadi kita peroleh A sama dengan 2. Lalu, setelah kita mendapatkan A, kita substitusikan terhadap rumus yang ini. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya itu ada apa aja teman-teman? Ada W1 dikurang T1 sama dengan M dikali A. M1 dikali A. Maaf. Kita substitusikan. W1, rumus W itu kan M dikali gravitasi kurang T1 sama dengan M1 dikali A. Substitusikan semuanya ya teman-teman. M1 dikali gravitasi itu berarti M1 nya 6 dikali 10 ya 60 kurang T1, karena ini akan kita cari, sama dengan M1 itu 6 dikali A sama dengan 2. Kita jumlahkan semuanya, 60 dikurang T1.
6 dikali 2, 12. Nah, setelah ini kita bisa tukar posisi. Jadi, min T kita akan positifkan. Jadi, kita akan tukar ke sebelah sini. Sedangkan 12 kita akan tukar ke sebelah sini. Yang tadinya 12 positif menjadi negatif. Jadi, 60 min 12 sama dengan T1, positif T1. Oke, kita akan jumlahkan semua, yaitu 60 dikurang 12, hasilnya itu 48 sama dengan T1. Jadi T1 nya itu 48. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 4, yaitu tentang hukum Newton. Diketahui ada sebuah gambar yang dua baloknya itu dihubungkan dengan tali melalui katrol. Nah, tali katrolnya ini. Jadi dua balok yang dihubungkan melalui tali dengan katrol. Nah, balok A bermasa 6 kg, sedangkan balok B hanya 4 kg saja. Nah, balok B berada di bidang miring, di atas bidang miring, dengan mu-nya 0,5, atau kita bisa tuliskan 5/10. Nah, mereka ini membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Sini sudutnya. Dan massa katrol serta gesekannya dapat diabaikan. Jadi ditanya percepatan balok A dan B adalah berapa ya kira-kira? Nah, untuk ini kita bisa tuliskan dulu ya apa yang kita ketahui. MA sama dengan 6, MB sama dengan 4. Lalu sudutnya itu 30 derajat. Sin dari 37 derajat. Sin dari 37 derajat itu 0,6. Sedangkan cos 37 derajat itu 0,8. Kita bisa ubah keduanya menjadi pecahan, yaitu 6/10 dan 8/10. Jangan lupa gravitasinya sama dengan 10 meter per second. Rumusnya itu sigma F sama dengan M total dikalikan A. Sigma F nya itu ada WA min WB min FK sama dengan M total dikali A. WA nya karena dia tidak berada di bidang miring, maka kita tuliskan rumus W, yaitu WA berarti. Rumus W itu adalah massa dikali gravitasi. Sedangkan WB karena dia berada di bidang miring, maka kita itu bisa tuliskan dengan M dikali gravitasi dikali dengan sin 37.
yaitu kita tulis saja 6/10 ya. Nah, untuk FK itu rumusnya adalah mu dikali gaya normal dikali cos 37 sama dengan M total dikali A. Nah, setelah ini kita bisa substitusikan semuanya. WA itu M dikali G, berarti massa A dikali gravitasi. Massa A itu adalah 6, jadi 6 dikali 10 min MB, karena kita mencari WB, MB berarti 4 dikali 10 dikali 6/10 min mu nya itu 5/10 dikali gaya normal. Gaya normal itu massa yang berada di bidang miring, yaitu massa B dikali gravitasi. Massa B yaitu 4 dikali 10 dikali cos 37 yaitu 8/10. M total berarti kita akan totalkan kedua massa ini. Jadi 6 tambah 4 kalikan A. Nah, kita jumlahkan semuanya. Kita di sini ada 60 min 24 min 16. 6 ditambah 4 hasilnya 10 dikalikan A. Kita jumlahkan di sini 60 dikurang 24 dikurang 16 hasilnya adalah 20 sama dengan 10 dikalikan A. Di sini kita coret karena 20 pada akhirnya 10 akan pindah ruas ke sini, jadi 20/10. Makanya kita coret saja. Hasilnya 2 sama dengan A. Selesai. Lanjut ke soal terakhir, yaitu tentang momentum impuls. Di sebuah soal terdapat dua bola A dan B mula-mula bergerak seperti gambar berikut, yaitu bola A dan bola B berjalan ke arah yang sama. Tandanya mereka berdua karena positif, karena berjalan ke arah yang sama, maka mereka positif. Jika mereka berjalan ke arah yang berbeda, maka salah satunya ada yang negatif. Tuh. Massa A itu 1 kilogram, 1 kg. Dan sedangkan massa B itu 1 kg juga. Yang jadi pembeda adalah VA, yaitu 2 meter per second. Sedangkan VB itu 1 meter per second. Di sini kedua bola kemudian bertubuhkan, tetapi tidak lenting sama sekali. Nah, ditanya kecepatan A dan B setelah tumbukan. Berarti kita mencari V aksennya berapa. Nah, rumus dari ini bisa kita tuliskan sebagai
M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen atau kecepatan akhir ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, kita substitusikan semuanya. M1 itu 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 sama dengan, karena V in M-nya itu sama, makanya kita bisa satukan tuh. Jadi kita tinggal substitusi aja, 1 ditambah 1, dan V-nya itu kita bisa satuin karena kita mencari kecepatan kedua setelah bertubrukan. Kemudian V aksen. Nah, kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 1 sama dengan 2. Berarti 3 sama dengan V aksen. 2 V aksen. Ini kita tukar posisi. Jadi 3/2 sama dengan V aksen. Kita bagi, hasilnya adalah 1,5 sama dengan V aksen. Selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.